semua. 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Lastama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Siapa ini? Jadinya sama semua. Nah, ayolah. Status TSK itu masih harus kita hormati dan saya senyum saja. Saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia. Yang jelas ini adalah sesuatu pembelajaran yang baik untuk kita semua, bahwasanya kita harus bijak bermedsos, harus bijak berkata-kata, karena mulutmu adalah harimau. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, Roy Suryo dan 7 orang lainnya menjadi tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi. Jerat pasal berlapis dikenakan mulai dari pencemaran nama baik, fitnah, hingga Undang-Undang ITE. Apakah ini menjadi babak akhir kasus ijazah Jokowi atau awal dari pembuktian kebenaran ijazah yang selama ini dipertanyakan dan menjadi polemik? Kita akan bahas malam ini. Saya akan undang kuasa hukum TPUA sekaligus tersangka kasus ijazah Jokowi, Kurnia Tri Royani. Bu Kurnia, Assalamualaikum, selamat malam. Ya, terima kasih Ibu waktunya. Silahkan. Oke. Dan saya akan undang kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Selamat malam, Mbak Rifai. Apa kabar, Bang? Kabar baik, Mbak. Baik, silahkan Bang Rifai. Dan juga sudah hadir kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khosinuddin. Selamat malam, Bang Khosinuddin. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Silahkan ya, Bang. Dan saksi pelapor untuk laporan Jokowi sekaligus mantan Waketum Projo, tapi masih di Projo, masih nunggu struktur yang baru. Bang Freddy, silahkan. Bang Freddy Damanik. Bang Freddy, silahkan. Dan saya perkenalkan juga pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi, Bang Bonatua. Selamat malam. Dan juga Wakil Ketua Pradi Bersatu, Bang Lecumanan. Bang Lecumanan, selamat malam. Terima kasih dan terima kasih buat adik-adik yang hadir di sini. Ayo dong, semangat malam ini. Iya, semangat. Dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selamat malam. Teman-teman, terima kasih ya. Disebutin baru pada semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir bersama kita. Kita akan membahas mengenai kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang kemudian apakah disebut memasuki babak baru atau besok ketika pemeriksaan Mas Roy Suryo CS ini menjadi awal untuk pembuktian apakah betul bisa dibuktikan ijazah tersebut palsu atau tidak. Tapi sebelumnya saya akan berbincang dengan Bu Kurnia terlebih dahulu yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ada banyak pasal begitu ya yang disebutkan pada saat keterangan pers dari pihak kepolisian. Kalau Anda sendiri merasa pasal-pasal yang dikenakan itu bagaimana, Bu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Elvira yang saya cintai dan seluruh pemirsa Head to Head di Indonesia yang pasti sedang menantikan berita ini ya. Saya ingin mengatakan bahwasanya sebagai seorang person yang insya Allah mengerti hukum, saya sangat memahami bahwa kewenangan itu atau satu kewenangan itu bisa mengalahkan berjuta kecerdasan. Bahwa posisi saya yang hari ini menjadi tersangka, ini memang sungguh-sungguh suatu hal yang mungkin kami sadari dari awal ya. Meskipun ada suatu harapan di hati kami bahwa hukum ini sebenarnya sedang bergerak maju begitu. Tapi apa yang harus kami sampaikan adalah bahwa
kepolisian pada hari ini harusnya menjadi penegak hukum, bukan menjadi politisi. Ada semacam nasihat yang mengatakan bahwa the truth must be tested, not silent. Jadi artinya bahwa kebenaran itu harus diungkap, bukan dibungkam begitu. Jika ada seseorang datang dengan sebuah tuduhan, let's say bahwa yang dituduh ini adalah orang nomor 1 begitu, maka sesungguhnya tidaklah pantas kalau orang tersebut langsung dihukum. Justru sebaliknya dibuka jalan untuk melakukan suatu misalnya kesempatan untuk memberikan semacam klarifikasi, kemudian juga dibuka penelitian dan lain sebagainya. Dan sayangnya itu tidak dilakukan begitu. Kami ingin juga mengatakan bahwa jika Anda adalah seorang penguasa ataupun pejabat publik, maka sesungguhnya Anda tidak lagi memiliki perlindungan yang akan dinikmati oleh orang biasa. Jadi artinya Anda harus terbiasa dan mulai membiasakan diri bahwa Anda siap untuk dikritik dan diaudit begitu. Bu Kurnia, ini sambil kami buka, ini adalah klaster pertama yang kemudian pada saat konferensi pers disampaikan, dan juga pasal-pasal, ancaman pasal-pasal yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Bu Kurnia, ada penghasutan di sana, ada undang-undang ITE di sana. Menurut Anda melakukan hal ini tidak? Of course saya tidak melakukannya, ya kan. Dan jangan lupa, sebagaimana yang selalu saya sampaikan di awal-awal peristiwa ini sudah hampir 8 bulan ya, saya ingin mengatakan banyak sekali aturan yang dilanggar. So, apakah kita setuju untuk melanggar semua aturan? Setidaknya ada 2 yang paling pasti. Pertama, kami ini adalah sebagai pengacara. Ya, saya pengacara. Beberapa orang lain pengacara. Egy Sujana pengacara, Damai Hari Lubis pengacara, Rizal Fadilah, even dia adalah klien kami juga pengacara, dan satu adalah aktivis yaitu Rustam Effendi begitu ya. Nah, harusnya kami dalam melaksanakan tugas kami merasa nyaman karena kami dilindungi oleh undang-undang advokat ya. Jadi undang-undang advokat ini cukup sangat substantif dan menyeluruh untuk melindungi kami, terutama coba cek pasal 16 dan pasal 5. Jadi itu sudah ada bahwa kami tidak bisa dikriminalisasi dalam hal ini ya, atau diperdatakan dan dipidanakan. Lalu lihat juga undang-undang PSK, bukan PSK yang itu, undang-undang pelindungan saksi dan korban pasal 10 ya, karena kami ini adalah pendumas. Sebenarnya nggak mau pendumas Mbak, maunya melapor. Tetapi begitulah, pada hari ini fakta bahwa sangat sulit sekali untuk mendapatkan keadilan, karena kalau dari pihak yang beroposisi kepada pemerintah, setiap kali melakukan pelaporan itu, apalagi menyangkut orang yang sangat penting ini, ya kami sangat menyadari itu, maka itu akan sulit untuk mendapatkan label sebagai laporan. Maka itu jadilah dia hanya dumas saja. Tapi apapun itu, dumas itu pengaduan masyarakat, pengaduan masyarakat, pelapor, saksi, yaitu sebenarnya mereka juga dibebaskan sama seperti advokat tadi dari tindakan-tindakan yang sifatnya ya mengancam terhadap diperkarakan begitu. Dan ini untuk kapan? Untuk hari ini dan yang akan datang, untuk menjamin bahwa orang tidak takut untuk melapor begitu. Nah, 2 undang-undang ini dilanggar. Saya kira ini ya biasalah, zaman Pak Jokowi bukankah banyak sekali undang-undang yang dilanggar. Ya, begitu kira-kira. Bang Rifai, ada tanggapan dari Pak Jokowi terkait penetapan tersangka ini? Pertama, dalam pandangan kami penetapan tersangka ini kan bagian dari proses penyidikan, dan memang ini tahapan yang harus dilalui ya. Sementara kalau buat kami sebenarnya concern kami bukan di penetapan tersangka, apalagi Pak Jokowi sendiri kan tujuan melakukan upaya hukum ini hanya 2. Pertama, ingin soal keaslian ijazah ini diuji secara hukum dan bisa diikuti oleh publik secara terbuka. Kedua, ingin nama baik dan martabatnya dipulihkan. Bahwa siapa tersangkanya, berapa jumlah tersangkanya, itu tidak menjadi concern. Diserahkan kepada alat bukti yang ada. Bahwasanya hari ini ternyata penyidik menetapkan 8 tersangka, ya kita hormati. Dan menurut saya juga begini, kami sama-sama juga rekan sejawat, mendengar juga apa yang disampaikan. Ini kan bukan akhir dari segalanya. Tersangka ini kan justru di satu sisi, dengan status tersangka ada lebih kepastian ya bahwa siapa yang harus menjelaskan dari segi pembelaannya, tapi di sisi lain justru tersangka juga punya hak yang lebih luas untuk mengajukan pembelaan. Baik nanti saksi, ahli atau apapun di situ kesempatannya mengajukan pembuktian, nanti biar penyidik sendiri atau jaksa akan melihat ini lebih objektif. Di satu sisi betul advokat sendiri kita mengenal imunitas, saya juga advokat, bahkan salah satu pengurus profesi, tapi kembali lagi bukan berarti kebal demi hukum ya. Artinya ada rambu-rambu, misalnya pertama, apakah itu dilakukannya dalam rangka tugas profesi atau di luar itu. Lalu kedua, apakah itu dilakukan dengan etikat baik atau tidak. Dalam kasus ini, poin 1 dan poin 2 itu tidak terpenuhi. Kita kembalikan kepada penyidik. Ya, tentunya mereka menetapkan juga sudah mendengar banyak ahli, banyak saksi ya.
Tapi biarlah ini berproses secara berimbang, objektif gitu ya. Dengan tetap menghormati baik hak penyidik maupun juga hak terperiksa. Oke, baik. Bang Rifai, saya ingin bertanya karena ini pertanyaan publik juga. Karena sebelumnya kita tahu ada 2 kasus yang kemudian berakhir berujung tersangka begitu ya. Dengan ijazah Jokowi juga, tapi kemudian memang ada proses hukum selanjutnya. Kali ini ada 8 juga. Apakah kemudian memang meskipun tadi yang ingin memulihkan nama baik dan lain-lain, tapi kan endingnya tahu akan ada tersangka begitu ketika laporan masuk ke pihak kepolisian. Ya betul, memang itu kan mekanisme hukum yang berlaku gitu ya. Bukan hanya ujung-ujung perkara ini ya. Di perkara manapun juga seperti itu. Bahwa nanti tersangka diberikan hak pembelaan, lalu nanti misalnya harus ke persidangan, lanjut ke persidangan, nanti di situ bisa membela diri. Ya, tidak harus juga pasti dihukum kan. Bukan alergi dengan kritik, ingin membungkam suara-suara yang ingin mencari kebenaran? Menurut saya enggak ya, karena kembali lagi loh, kalau kita bicara fair-fairan, Pak Jokowi sendiri sudah 2 kali dilaporkan, 7 kali digugat Mbak. Laporan di Barreskrim, alhamdulillah berhenti. Di Polda masih jalan, kami dilaporkan dengan Pak Kasmujo. Kami masih harus ada pembelaan di sana. Belum kami menghadapi juga 7 gugatan. Selama ini kami juga tidak playing victim. Kami hormati proses hukum yang ada, kami hadapi, ya tidak reaktif juga. Ada yang playing victim dalam kasus ini? Ya, saya melihat seolah-olah sekarang menyalahkan semua pihak. Ya, saya mengerti lah itu bagian dari pembelaan. Tapi intinya adalah, ya sudahlah. Kita sama-sama, kita juga aktivis, kita ikutin semua prosesnya. Biar terang benderang ya. Kita menghormati juga teman-teman yang kritis, tapi juga hargai juga bahwa Pak Jokowi juga punya hak asasi dong untuk menjaga nama baik beliau hari ini sebagai warga negara, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek. Ya, apakah tidak boleh dia menjaga nama baik keluarganya, termasuk dia sendiri ya. Lain waktu beliau jadi presiden, menurut saya kurang sependapat kalau dia mengajukan upaya hukum gitu ya. Sekalipun Pak SBY pernah melakukan itu ya. Kenapa? Tapi buat saya justru di situ bisa terjadi konflik kepentingan. Karena bagaimana polisi di bawah presiden. Tapi kalau hari ini kan beliau warga negara biasa. Oke. Jadi menurut saya kita ikuti saja ya. Paling tidak semua harus ada akhirnya. Ya. Kita mengarah ke sana. Kalau memang nantinya harus dihentikan, dihentikan. Kalau memang harus sidang ya sama-sama kita terbuka dan publik bisa mengikuti nanti. Apa diskursus yang muncul, pembuktian yang muncul, teori-teori yang muncul, sama-sama kita belajar lah dari perkara ini. Oke. Ini yang kemudian beberapa kali disampaikan, apakah kemudian berujung tersangka atau tidak, Bang Kosinudin? Ya, saya bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ketika kita menyampaikan sebuah narasi apakah ada kriminalisasi atau tidak, apakah ini ada represiftivitas atau tidak, tentu dari sisi narasi itu siapapun bisa menyampaikan. Tetapi ketika kita mau menerapkan narasi itu pada situasi atau kondisi atau fakta atau kasus yang berkenaan, tentu kita gunakan parameter objektif yang bisa dinilai oleh siapapun. Sehingga ketika parameter itu terpenuhi berarti tidak mungkin ada klaim terhadap playing victim, sebaliknya juga tidak akan ada klaim terhadap kriminalisasi. Saya ingin katakan demikian, misalkan Bu Kurnia ketika dia seorang advokat, maka ukuran atau parameter untuk menentukan apakah ini masuk tugas dan tanggung jawab profesi atau tidak, apakah ini beritikat baik atau tidak, ruang itu bukan di penyidikan, harusnya masuk ke Dewan Kehormatan Advokat. Dewan Kehormatan Advokat akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi. Jika ternyata itu bagian dari tugas dan profesi advokat, maka tidak ada kewenangan dari penyidik untuk masuk ke tugas dan tanggung jawab advokat dalam menjalankan profesinya, maka berlakulah imunitas sebagai advokat. Namun apabila Dewan Kehormatan Profesi tadi menyatakan ini bukan tugas dan tanggung jawab profesi, bahkan misalnya dia menjanjikan akan memenangkan perkara, ini itikadnya buruk karena itu pelanggaran kode etik seorang advokat dalam menjalankan perkaranya, tidak boleh menjanjikan kemenangan, menjanjikan uang dan seterusnya, barulah dia bisa dikatakan itu tidak punya itikat baik atau melanggar kode etik dan dipersilahkan. Nah dalam kasus Burnia kan itu nggak ada. Kita tanyakan dalam proses penyidikan nggak ada. Lalu apa targetnya ketika orang dilaporkan? Nah saya juga justru bertanya kepada, misalkan aku nggak tahu ya suasana kebatinan atau pikiran perasaan Lecumanan kah, Ade Darmawan kah, apakah mereka bahagia, gembira, laporan tidak lanjuti, terlapornya tersangka, setelah itu akan dipenjara, atau ada sisi yang lain? Apakah ini bagian dari tugas menjalankan revisi? Kami melihat kalau tadi Bung Rifai ya, soalannya adalah ingin memulihkan harkat dan martabat, menjaga kehormatan, termasuk yang paling utama adalah ya misalnya ingin membuktikan keaslian atau keyakinan publik terhadap ijazah itu diyakini asli. Saya kira kita jangan begini ya, ingin pandai berenang tapi memanjat pohon pinang. Nggak nyambung, karena begini ya, orang ingin memulihkan martabatnya itu bukan dengan melaporkan orang lain. Karena pasti orang yang dilaporkan akan melakukan perlawanan. Orang ingin meyakinkan ijazahnya asli itu bukan dengan melapor ke polisi.
Tapi justru setidaknya kalau yang sederhana menunjukkan dipersilahkan untuk diteliti atau setidaknya melalui proses peradilan tata usaha negara, entah dia mengambil inisiatif atau pihak lain yang mengambil inisiatif, kemudian besiking atau produk keputusan tata usaha negara itu ditetapkan oleh pengadilan, oh ini adalah produk keputusan tata usaha negara yang sah, sehingga orang-orang yang menyatakan ini palsu itu dianggap mencemarkan. Lalu selanjutnya, apakah kemudian jika katakanlah Bung Rifai, semuanya lah kita semua, besok tersangka ini ditahan, apakah dengan demikian akan pulih atau bahkan lebih jauh di penjara? Apakah pulih kehormatan saudara Joko Widodo? Kita lihat presiden, saudara Bambang Tri, saudara Gus Dur sudah di penjara 4 tahun walaupun tadinya 6 tahun, sekarang sudah bebas, mereka seger kembali, tidak ada mereka merasa bersalah, bahkan mereka keyakinannya tambah yakin ijazah itu bermasalah, dan kita lihat publik justru muncul Rismon Sianipar, Roy Suryo dan sebagainya. Kita lihat saja komentar-komentar netizen juga di channel CNN. Artinya penetapan tersangka itu bukan menjadi solusi untuk membuat ini terang benderang. Tersangka, bahkan vonisnya pun itu tidak bisa mengembalikan kehormatan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita ingin dipulihkan kehormatannya oleh putusan atau oleh persepsi keyakinan masyarakat? Tentu hari ini nggak cukup selembar keputusan, banyak loh keputusan itu yang dikatakan bersalah ternyata tidak, atau sebaliknya orang dilepaskan padahal dia bajingan karena dia bisa melakukan tindakan, kan banyak ya advokat oknum yang kemudian ditangkap karena dia korup ya, kemudian ya pejabat ternyata ya, dia bebas bisa menyuap. Artinya apa? Sayang sekali saudara Jokowi berusaha menempuh jalan yang melelahkan untuk memulihkan kehormatan, tapi jalan yang ditempuh itu keliru. Ingin pandai berenang tapi dia memanjat pohon pinang. Oke, tahan dulu di situ. Saya ke Bang Rey Cumanan karena tadi ditanya bagaimana perasaannya Pradi Bersatu, karena Pradi Bersatu termasuk yang melaporkan gitu ya ke pihak kepolisian terkait Roy Suryo CS ini. Ya memang kami adalah yang pertama ya melaporkan terkait dengan dugaan pasal 160 kemudian 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang kami laporkan ini adalah sebenarnya peristiwa yang dilakukan oleh ya bisa dikatakanlah orang ya kan terhadap tindak pidana. Ya kan, jadi kami ini memang bukan melaporkan terkait dengan ijazah. Karena ijazah menurut kami sudah clear. Ketika Barreskrim mengumumkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah identik, menurut kesimpulan kami bahwa itu sudah clear, tapi masih juga diobok-obok. Nah, kami melaporkan perbuatannya. Jadi sebenarnya kaitan dengan laporan kami ini tidak ada pengaruh terhadap ijazah itu. Oke. Karena yang kami lihat ada penghasutannya, itu yang kami laporkan. Jadi kalau ditanyakan bentuk bagaimana penghasutannya seperti apa? Gimana? Bentuk penghasutannya seperti apa, Bang Rey Cumanan? Bentuk penghasutannya jelaskan bahwa produk yang digunakan oleh Pak Jokowi seolah-olah ini adalah produk palsu. Sehingga diusahakanlah agar seluruh masyarakat Indonesia ini harus percaya bahwa produk yang dipakai Pak Jokowi adalah produk palsu. Itu kesimpulan kami bahwa itulah penghasutannya, seperti itu. Nah, kalau ditanyakan bagaimana perasaan kami, ya paling tidak kami sedikit berpuas hati karena apa yang kami laporkan selama 7 bulan ini akhirnya terpenuhi. Gitu, ya kan, memang kan sempat kami juga pesimis ya bahwa ada keterlambatan, ya kan, apakah penanganan ini profesional atau tidak. Ya akhirnya rupanya setelah diumumkan oleh Pak Kapolda Metro kemarin bahwa telah dikumpulkan alat bukti sebanyak 700, kemudian saksi sebanyak 120, kemudian juga ahli diperiksa itu kurang lebih hampir 22 ahli. Jadi menurut kami ya memang penyidik ini sudah kerja keras. Sudah kerja keras, ya kan. Nah, artinya kerja keras ini kemudian membuahkan suatu keputusan, yaitu meletakkan penetapan tersangka kepada para terlapor. Jadi itu yang memang kami harapkan dari awal, seperti itu. Nggak mungkin kami tidak mengharapkan sesuatu apabila dalam laporan kami mengajukan kepada kepolisian gitu. Jadi tujuan kami memang ya harus ada penetapan tersangka. Tapi memang di luar dugaan kami bahwa makin banyak daripada yang kami ajukan. Yang diajukan waktu itu yang 3 nama. Sebelumnya yang nama jelas itu 3 orang, yaitu Ibu Tifa, kemudian Pak Roy, Pak Rismon dan kawan-kawan. Nah, tapi yang tercatat jelas itu 3 orang itu. Oke, definisi kawan-kawan termasuk Bu Kurnia di situ? Waktu itu kami nggak melaporkan Bu Kurnia. Kalau di sisi kami ya, laporan kami nggak ada nama Ibu Kurnia. Oke, baik. Berarti dari sisi Pak Jokowi ada nama Bu Kurnia juga? Ya, kalau laporan kami kan karena ini tindak pidana cyber, jadi kami lebih menyampaikan link-linknya. Ya, karena di dalam tindak pidana cyber itu kan orang banyak menggunakan nama samaran, anonimus ya, terus juga dia borderless, ya, tidak melewati batas negara. Lalu yang ketiga adalah
yang terpenting adalah link-link. Karena sekarang juga ada tayangan bisa saya di fake. Ya, daripada kami salah menyebut, kami berikan sekian 20 sekian link untuk diteliti dan ternyata hasil penyidikannya seperti itu. Oke, nama Bu Kurnia kemudian muncul menarik. Muncul di video yang mana ini Bu Kurnia ini saat itu? Oke, sebenarnya begini Mbak ya. Saya mendengarkan bahwa yang dikirimkan tuh link kan begitu ya. Apakah link itu sebuah alat bukti, ya kan? Saya ini sedang melaksanakan tugas saya sebagai seorang pengacara. Bahwa itu mungkin saya berbicara di podcast misalnya kan, atau saya sedang sidang pengadilan, saya sedang memberikan advokasi. All that is my task, ya kan? Nah permasalahannya sekarang kok orang bekerja, orang bertugas itu bisa dikriminalisasi begitu, ya. Nah kalau untuk sebagai ini ya, apa namanya, pengetahuan bagi Mbak Elvira, tidak bisa itu dijadikan juga sebagai alat bukti karena tidak semua itu saya ada di situ begitu. Bahkan Bang Roy Suryo itu menolak untuk memberikan keterangan karena merasa di setiap link itu nggak ada dia. Kok dia bisa dijadikan sebagai tersangka atau mungkin terlapor di awalnya begitu. Jadi apapun itu saya ingin mengatakan persis yang disampaikan oleh seorang guru besar di Pajajaran ya. Saya bisa menjamin bahwa saya tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi saya tidak bisa menjamin polisi tidak mentersangkakan saya. Kembali lagi saya ingin mengatakan sebenarnya ini hanya persoalan bahwa polisi harus berada pada tempatnya dan seorang pelapor harus mengetahui siapa dirinya. Apakah saya pantas melaporkan hal ini atau tidak? Kalau hanya untuk menjaga martabat keluarga seperti yang disampaikan, martabat keluargamu tidak akan kau dapatkan dengan kau mentersangkakan orang begitu. Nah, Mas Rifai, saya terus terang, saya damai kalau dekat Bang Rifai ini ya. Because you know, kalau dia ngomong tuh tenang kita ya, tidak mengajak banyak provokasi. Tetapi tenangnya hanya sementara Bang Rifai. Yang saya maksud adalah bahwa di awal-awal pelaporan sudah muncul itu nama-nama. Walaupun berupa singkatan ya. Sudah ada RS, RS, kemudian ES, K, dan RF ya dalam hal ini begitu. Jadi kalau dikatakan beliau mengelak mengatakan kami tidak melaporkan orang, saya kira Pak Jokowi janganlah dalam hal ini berbohong begitu kan. Ini adalah delik aduan di mana Bapak sendiri yang harus melaporkan. Bapak merasa dihina serendah-rendahnya dan apalagi satu lagi dihinakan serendah-rendahnya dan pokoknya begitulah direndahkan serendah-rendahnya begitu kan. Nah ini kan jelas-jelas harus menuju kepada siapa begitu. Tidak mungkin polisi mewakili Pak Jokowi untuk merasakan perasaan dan kebatinan Pak Jokowi. Dan satu lagi Mbak, efeknya ini sangat besar. So before you make report, pikirkan dahulu begitu ya. Apalagi Anda seorang bapak bangsa. Nah, jadi kalau kami melakukan katakanlah agak apa namanya ya, kritis. Karena apa yang Pak Jokowi lakukan dalam 10 tahun itu tidak berada pada ruang kosong ya. Kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal, mungkin saya agak panjang sedikit, yang merupakan kepedihan rakyat. Ya, dan tentu saja dalam hal ketatanegaraan maupun rakyat itu sendiri. Misal apa peran Pak Jokowi dalam pelemahan KPK secara sistematis? Apa peran Pak Jokowi terhadap apa namanya revisi Undang-Undang Minerba? Apa peran Pak Jokowi dalam Omnibus Law? Apa peran Pak Jokowi dalam hal ya ini memberi contoh kepada bangsa soal nepotisme misalnya, atau dalam urusan menaikkan kembali peran-peran daripada dualisme dalam hal militer dan segala macam? Ada semua Mbak ya. Nah kami ini tidak semata-mata tok ijazah saja, berjuang sudah cukup lama. Ya mungkin saja barangkali muka saya sudah barangkali dicireni kali kan. Nah ini bandel ini selalu ngomong ini, barangkali seperti itu. I don't know. Jadi ditarget dari sebelumnya ya, menurut mungkin Anda? Seperti itu. Oke, ya, baik. Tahu saya. Suara Bang Freddy dulu sebagai saksi pelapor, Bang. Seperti apa Anda melihat proses ini? Karena kan juga ikut bagian gitu ya, menjadi saksi saat itu. Karena ini kan sekarang kemudian ramai dibicarakan bahwa ini pembungkaman, kriminalisasi. Ya, saya menambahkan Bung Rifai sedikit ya mengenai advokat. Sebetulnya contohnya banyak sekali di tim beliau-beliau ini. Kurang keras apa Bung Ahmad ini menghina Pak Jokowi. Demikian juga advokat yang lain. Di mana menghinanya? Ya. Saudara, di mana menghinanya? Dengar dulu. Kurang keras apa? Tidak boleh begitu di depan rekan sejawat kalau Anda memang seorang advokat. Iya, itu tuduhan. Dengar, makanya saya mau jelasin. Di mana menghinanya? Saya mau jelasin, dengar dulu. Kurang keras apa? Pilihan kata Anda lah. Biar saya mau tanya. Iya, di mana menghinanya? Kurang keras apa beliau ini di dalam melakukan Saya ulangi, penghinaannya di mana?
Anda kan sering mengatakan yang tadi aja sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Oh, itu saya mengutip Ya Jokowi. makanya jelaskan dulu, saya dengar dulu saya menjelaskan. Enggak, saya menghina Jokowi di mana? Ya di narasi-narasi Anda. Narasi yang mana? Dengarkan dulu. Jangan Cak, sampaikan saja, saya mendengar, saya bukan tuli loh. Iya, Anda Yang itu mana? sering sekali. Saudara jangan menghina-hina saya. Sering di forum. sekali. Iya, nggak apa-apa. Sampaikan saja, yang mana? Banyak sekali Jangan video-video. bicara banyak. Saudara sebutkan. Banyak sekali Jangan video-video banyak. Anda yang menghina Pak Saudara, Jokowi. Yang mana? Sebutkan. Banyak sekali. Saya Sampai tidak banyaknya. dilaporkan oleh saudara Jokowi. Harus subjektif. Makanya biar dengar dulu, biar saya. Makanya saudara jangan menggunakan contoh saya. Satu-satu. Cari contoh yang lain. Satu-satu. Dengar dulu makanya Nah, saya sepil saya katakan sekali lagi, saudara. kurang Baik. keras Tarik sepil apa yang lain. dia Oke, ini menghina Pak, tetapi tidak ada ditersangkakan. Oh, Anda maunya saya apa maksudnya ditersangkakan? Dengar dulu Bung, saya mau kasih Saya juga contoh. marah kalau kayak gini, Mbak Elvira. Anda cari analogi yang Ngawur lain. ini. Saya tidak perlu. Terserah saya, ini hak saya Ya sudah, bicara. saya terserah mengkonter Oke, Anda. Gitu gantian, loh. gantian. Nanti Oke, Anda gantian kasih ya. contoh saya, terserah Anda kalau mau. Oh iya, termul Gitu itu. loh. Baik. Ini jongos Nah, Jokowi. tuh kan. Nah, Kan saya sudah kembalikan, Anda memerintahkan, ini jongos Jokowi. Apapun yang disampaikan Jokowi Tuh. pasti akan dibela. Apapun narasi kebohongan Tuh. mobil SMK, kebohongan 11.000 truk, Tuh. pasti Oke. dibela. Nah, dia sendiri udah mengungkapkan. Itu yang mau saya sampaikan. Contoh ada di mereka ini. Gitu loh. Kalau bicara advokat, tetapi tidak tersangka. Maksud saya, yang disampaikan oleh Bung Rifai tadi, bahwa ya bukan dia bertindak sebagai advokat. Kalau dia bertindak sebagai advokat, tentu dia melakukan pembelaan atas nama kliennya. Yang dilakukan saat Ada ini klien oleh ini. Bu Kurnia karena Ada kuasa hukum kliennya. TPUA, kemudian Nggak juga pernah kuasa dibawa ke hukum Dewan Mas Kehormatan. Itulah tentu yang dilakukan penyidikan oleh penyidik. Apakah advokat-advokat ini bertindak atas nama pribadi dia di situ, ya melakukan hujatan-hujatan, melakukan tuduhan-tuduhan itu, Nggak ada hujatan, tidak ada melakukan tuduhan. aksi-aksi Ya. itu, melakukan Narasi fitnah-fitnah yang itu. perbaiki. Ya, apakah itu atas nama pribadi? Kalau nggak punya narasi Oke. jangan bicara. Ya, atau memang Modalnya nggak atas ada ya? nama kliennya, gitu loh. Semua itu kan terpampang di publik, semua bisa melihat, gitu loh. Dan kamu melihatnya dengan salah. Oke. Terserah Anda mau Ya, mengatakan terserah saya Anda. melihat Jangan salah, hati-hati dengan perkataan tetapi Anda, ya. ini penyidik kewenangan. Ini dikembalikan ke pasal fitnah pencemaran nama baik. Ada tidak tuduhan di situ? Artinya apa? Dari Sebenarnya 8 kalau tidak ini, pencemaran pun saya 8 tidak ini apa-apa, tapi kemungkinan diselundupkan pasal-pasal untuk bisa menahan Oke. 32 dan 35. Kemudian untuk Bu Kurnia ini diselipkan pasal Oke. 160. Padahal di putusan MK, ya, putusan nomor 7 Romawi 7 PU Romawi 7 2009 harusnya ada akibat yang sifatnya dari hasutan Oke. tadi. Makanya 3235 Undang-Undang Nah, ITE ya. nggak ada. Itu Mbak Elvira, justru disitulah ya. Ini tadi kan ini apa tadi? Bisa ditampilkan lagi ya Bukan, pasal-pasalnya. saya mau mengatakan ini justru tahapan baru, kesempatan bagi semua pihak, termasuk tersangka di sini, membuktikan semua narasi-narasi pembelaan-pembelaannya. Ya, apakah benar seperti yang disampaikan Bu Ahmad tadi? Tidak ada penghasutan di situ. Ayo, tampilkan kemampuan hukum terbaik, gitu loh. Semua tidak mungkin penyidik macam-macam di sini, tidak mungkin peradilan, pengadilan di sini, Saudara kan bermacam-macam. pelapor. Itu kan deliknya Gitu loh. material. Akibatnya apa dari penghasutan itu? Bung Delik Ahmad, material. akibat Apa ada orang ya ke Jokowi ditampar-tampar gara-gara penghasutan itu? loh, setidaknya di publik, Bukan setidaknya. tadi Anda sudah mengatakan di komen-komen saja, ayo. Itu komen pro kontra itu biasa. Nah makanya, setidaknya itu saja. Oke. Material bukan Baik. sosmed. Loh, Maksud saya apa ada yang ini dunia merugi? digital, Bung. Ada yang Jokowi bejol gara-gara hasutan. Loh, itu kan anggapan Anda harus Makanya harusnya dibuktikan. harus Jokowi benjol. Mana? Loh, hukumnya tidak Nah, seperti itulah itu. saya lihat Polri Makanya hari ini, Tunggu, di Bang tengah Freddy. ada reformasi Polri, saya justru ya kecewa. Institusi Polri yang selama ini legasi di 10 tahun Jokowi adalah kriminalisasi. Kenapa di era Pak Prabowo legasi kriminalisasi itu kok sepertinya dipertahankan? Dengan cara apa? Setiap orang yang berbeda narasinya langsung dianggap itu sebagai pencemaran fitnah. Kalau dulu lebih ngeri lagi dianggap melakukan Baik. sesuatu makar dan sebagainya. Tapi hari ini yang paling seksi pakai ITE. Kenapa? Cari kulik-kulik kesalahan gampang, pasalnya cari yang paling tinggi agar apa? Bisa menahan. Makanya kita akan lihat besok. Kalau ada intensi penahanan berarti benar ini
tahapan yang dilalui ini dalam rangka memenjarakan orang, bukan dalam rangka memulihkan kehormatan, bukan dalam rangka menghentikan orang, bukan dalam rangka menegakkan wibawa marwah di hadapan anak cucu setidaknya, apalagi di hadapan rakyat. Ini kita nggak bisa dicerdaskan dengan narasi seperti ini, begitu loh. Oke, tapi kan ancaman hukumannya memang pasal-pasalnya di atas 5 tahun, jadi kemungkinan. Nah sebenarnya kalau fokus pencemaran fitnah itu di bawah 5 tahun, 4 tahun sama 9 bulan, nggak ada masalah. Tapi kan ada pasal-pasal undang-undang ITE di sini. Nah ketika ada 32, 35, ya ada yang 12 tahun, ada 8 tahun, kemudian unsur Bukurnia dan kawan-kawan di layer pertama ada 160, itulah yang kita lihat ini. Coba Bung Lecumanan bikin laporan, kalau nggak ada laporannya Bung Rifai, laporan Jokowi nggak jadi itu barang, makanya puas numpang saja itu sebenarnya. Kalau bikin laporan sendiri nggak jalan itu barang. Karena apa? Karena ini seolah-olah Jokowi ingin mengadukan laporan yang ada dukungan dari pihak-pihak lainnya, seolah-olah marwahnya itu juga mencederai banyak pihak sehingga banyak pihak merasa jadi korban. Padahal nggak ada yang dikorbankan dari mereka. Numpang saja ini ya laporan ini. Saya jamin kalau laporan Bung Lecumanan nggak ada laporannya saudara Jokowi nggak jadi itu barang. Baik, tunggu. Tujuannya apa numpang aja? Bang Lecumanan nanti ya dijawab ya. Kita harus jeda dulu. Kami juga mengundang Anda penonton YouTube CNN Indonesia untuk mengajukan pertanyaan bagi narasumber yang hadir bersama saya malam hari ini di Head to Head with Elvira. Tinggal tuliskan pertanyaan Anda di kolom pertanyaan di YouTube CNN Indonesia. Kami akan kembali usai jeda. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya sambung ke Bang Lecumanan. Tadi disampaikan hanya numpang saja, jadi kalau laporannya tidak ada ya kasus ini nggak akan seperti ini jadinya. Ya, jadi kalau terkait dengan laporan numpang saja ini memang definisinya saya bingung gitu. Karena jelas laporan kami inilah laporan yang pertama. Sebelum Pak Jokowi mengajukan pelaporan ke Polda Metro Jaya, kami sudah melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Jauh, kira-kira hampir 1 bulan lebih. Kami duluan melaporkan terkait dengan 160, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan Junto 45A. Jadi artinya, ya kan, kami melihat awalnya kan memang ada dampak yang kemudian ada upaya paksa dari salah satu grup ya, yang datang ke rumah Pak Jokowi di Solo, memaksa untuk ditunjukkan, ya kan, dengan mengatasnamakan golongan tertentu. Nah, dari situlah kami kemudian menyimpulkan bahwa ini sudah masuk ke dalam penghasutan. Kemudian ada lagi yang terjadi di Malang. Ada peristiwa yang terjadi di Malang, ada pembakaran terhadap foto-foto Pak Roy Suryo. Itu yang kami lihat ini, wah akibatnya sudah luar biasa ini. Sehingga menurut kami lebih baik kami segera menyerahkannya kepada pihak kepolisian agar segera diusut. Makanya kami melaporkan nama-nama tersebut. Kaitannya apa dengan pembakaran foto-foto Mas Roy? Ya, karena ada pro dan kontra sudah kan terkait dengan pendukung Pak Jokowi yang kemudian mengakibatkan ada pembakaran foto-foto Pak Roy Suryo di Malang. Nah, itu yang kemudian kami melihat bahwa ya harus segera dilaporkan kepada pihak berwajib daripada nanti melebar kemana-mana kan begitu. Jadi kalau dibilang numpang ya itu persepsi masing-masing ya. Apakah numpang? Karena saya nggak ngerti definisi numpang itu, karena kami melaporkan duluan. Bagaimana cara yang menumpang? Kalau numpang itu kan harus ada laporan, misalnya Pak Jokowi dulu, baru kami ngekor kan gitu kan, itu baru numpang kan. Tapi faktanya kami melaporkan dulu. Setelah kami melaporkan 1,5 bulan kemudian baru Pak Jokowi masuk laporan Pak Jokowi. Oke. Gitu. Jadi tidak ada definisi numpang itu. Jadi singkat tidak saja ada, sebelum saya ke Bang Bono. Iya, numpang itu kan orang bonceng dengan orang lain, baik dia duluan nunggu di satu sudut atau dia belakangan ngejar. Akhirnya tapi ini yang pertama bareng. Iya, karena dia sudah tahu ini kan akan ada laporan. Udahlah, bikin laporan dulu nanti saya begitu. Lalu begini Mbak, tadi ada demo dan sebagainya. Itu kan modus operandi sama yang dilakukan di kasus Gus Dur. Jadi dulu Undang-Undang ITE jadi unsur kerusuhannya itu diciptakan dengan dibikin demo-demo atas apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Dan hari ini pun begitu. Dibuatlah demo-demo seolah-olah ini membuat rusuh, terjadi kericuhan, ini atas hasutan. Jadi sudahlah, kita kenyang modus operandi kriminalisasi kepada Tunggu, maksudnya ada pihak-pihak yang kemudian mencoba membuat itu, ada skenarionya mirip seperti itu, jadi polanya sama? Jadi begini, kalau ada laporan, itu yang kita pertimbangkan itu bukan siapa yang lapor, siapa yang menerima laporan. Hari ini yang menerima laporan siapa? Polisi. Saat yang lapor TPUA tidak ditindaklanjuti oleh polisi. Saat yang lapor saudara Jokowi ditindaklanjuti dengan cepat. Karena itu hari ini justru saya ingin koreksi ya. Polisi itu kan kalau kita bicara reformasi kan kelembagaan, SDM, kinerja. Setidaknya
dari sisi kinerja yang menjadi catatan sepanjang 10 tahun era Jokowi itu adalah kinerja polisi itu banyak melakukan kriminalisasi. Dan sayangnya justru ini yang berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Harusnya ini dibersihkan dan tindakan laporan seperti ini justru membebani pemerintahan. Seolah-olah nggak ada lagi ya yang kita laporkan. Memang nggak ada penjahat lain selain orang yang melakukan penelitian. Memang dunia ini kalau peneliti salah langsung kemudian dipidana begitu. Kan kita boleh keliru, yang nggak boleh itu kita bohong. Tapi sebaliknya di kubu Jokowi itu bohongnya itu sering sekali begitu loh. Saudara Frederick ini kan sudah bohong. Projo yang menyatakan tadinya diperlihatkan asli ijazah Jokowi melalui ketuanya juga Budi Aris Setiaji. Begitu saya tanya, lah kan ijazah itu disita. Beliau yang menyatakan Di mana saya ngomong begitu? Lalu di mana? Ini saya ada Budi Aris Setiaji. Lalu belakangan dia mengatakan itu hanya scan. Jadi begitu. Ini video saya posting kepada polisi bahwa ini kembali ke kredibilitas. Anda bohong Anda. Itu pernyataan di mana yang tadi Anda sampaikan? Yang saya sampaikan di sebuah media ya saat saya diskusi begitu. Saya ada rekaman saya. Ya silahkan bawa saja. Makanya Anda bohong. Anda yang bohong. Loh. Budi Aris Setiaji dan dia pulang dari Solo. Kami saya lihat ada ya kemudian Budi Aris, iya asli begitu. Saya berpikir itu yang ditunjukkan apa bungkus kacang goreng atau bungkus martabak. Kenapa? Seingat saya, setahu saya beliau menyampaikan disita. Polisi kami tanya, iya mas disita. Saya minta ditunjukkan untuk klien kami sebelum periksa. Oh enggak, masih ada di laboratorium forensik. Itu kapan mas? Bulan berapa itu? Bulan berapa? Itu kan 22 Agustus kami nanya. 22 Agustus saat pemeriksaan begitu. Dan penyitaan itu justru bukan di Polda di sini saat ada pemeriksaan di Solo. Saat pemeriksaan pelapor di Solo sudah diserahkan. Lalu aduh bingung kita, makanya saya mau fokus ke polisi, terutama Pak Prof Jimli ya juga Prof Mahfud. Tolong Pak, janganlah hanya karena satu kasus kredibilitas institusi polisi itu menjadi taruhan. Kenapa? Karena hari ini tuh kita mengkritik polisi sayang, karena bagaimanapun ini polisi kita. Sama seperti ketika ada orang, yuk kabur dulu, saya nggak bisa begitu. Karena negeri ini negeri kita lahir dan dibesarkan di negeri ini. Ada kerusakan, ya kita perbaiki termasuk polisi. Mungkin perspektif memperbaiki polisi beda. Saya berusaha dari jauh, dari punggung kekuasaan, dalam hal ini punggung polisi, untuk melihat ada panu kadas kurat tidak di punggung kepolisian. Nggak mungkin orang itu melihat punggungnya sendiri. Nah karena itu melalui kasus ini kita akan lihat apakah ada perbaikan kinerja kepolisian sesuai yang dijanjikan. Walaupun sebelumnya saya tidak terlalu percaya, pesimis, karena di situ ada Tito Karnavian dan juga Kapolri hari ini. Mana mungkin ya jeruk makan jeruk, mana mungkin kita membersihkan lantai kotor dengan sapu yang kotor. Tetapi saya percaya ada Prof Jimli Asidik dan juga ada Prof Mahfud. Karena itu kita lihat di kasus ini. Oke, Bang Rifai. Oke, jadi yang pertama bahwa kami sangat menghargai tugas advokat memang harus mengawal sebuah proses hukum agar hak-hak dari tersangka ini harus terjaga dan semua prosedural dijalankan. Itu tugas dari Bang Hosinuddin dan teman-teman. Tapi izinkan juga saya memberikan satu pandangan bahwa ini fakta soalnya. Pertama, kalau dikatakan bahwa polisi hanya berat sebelah, menurut saya enggak. Artinya kan soalnya tidak menindaklanjuti laporan dari TPU. Justru laporan yang pertama kali dijalankan TPU masuk diterima Bareskrim. Ya. Waktu itu sebenarnya kalau kami mau mendebat boleh saja, karena prosesnya gini. Pertama, apa sih legal standingnya? Karena bicara pemalsuan itu harus ada kerugian. Tapi diterima LP itu. Ya sudahlah. Tapi kami juga mengkritik Bareskrim waktu itu. Dan waktu itu kan jalan juga LP-nya TPU di Bareskrim. Sampai Pak Jokowi pun harus dipanggil, harus datang, harus diperiksa, diminta menyerahkan ijazah, dilapor ya. Lalu setelah dihentikan lidik, teman-teman dari TPU komplain, gelar perkara khusus dijalankan juga gitu. Jadi menurut saya polisi berimbang gitu. Nah, saya mau komentari yang kedua soal pasal 32, 35 karena memang ini dilaporkan sejak awal oleh Pak Jokowi. Jadi ini sebenarnya bukannya pasal namanya semacam trap jebakan tidak. Jadi gini, kita kan sama-sama menyaksikan perbuatan fitnah atau pencemaran nama baik ini dilakukan dengan dua cara. Pertama disampaikan secara lisan yang disebarluaskan oleh sarana elektronik ya. Lalu yang kedua adalah menggunakan sebuah atraksi informasi teknologi ya, bahwa seolah-olah diambillah data ijazah digital Pak Jokowi ya, lalu dimasukkan dalam sebuah aplikasi tertentu, lalu dinyatakan ini palsu, bahkan lebih ekstrimnya lagi milik Dulmatno. Bagi Pak Jokowi yang betul-betul kuliah dan menerima ijazah ini dari UGM, dia betul-betul bingung, curious. Dia bertanya, apa benar kemajuan teknologi ini bisa membuat sesuatu yang saya yakini asli menjadi palsu? Semua orang pasti akan penasaran. Apakah betul kemajuan teknologi bisa disalahgunakan seperti ini? Karena beliau yakin dong, gitu ya. Sehingga beliau minta ini diteliti.
Lalu kedua kita lihat juga data elektronik Pak Jokowi ya, itu dipotong-potong fotonya, tanda tangannya, dimasukkan, diadu dengan foto lain, Dulmato diuji keluar tidak similar gitu ya. Itu bukan upaya dari penelitian karena memang ada fakta. Tanda tangan itu diadu ya keluar, sementara secara yuridis data-data ini kalau mau dipotong-potong ada prosedur, ada prosedurnya, ada kapasitasnya, ada kompetensinya dan perlu izin. Baik dari si kader PSI ataupun Pak Jokowi ya. Tapi buat kami sebenarnya tidak jadi persoalan pada saat outputnya menjadi seperti ini kan betul-betul siapapun juga Mbak akan yes kita minta untuk didalami. Kebetulan secara norma ada di pasal 32 dan 35. 32 mengubah data elektronik tanpa izin, 35 melakukan rekayasa atau manipulasi informasi teknologi ya, di mana mengubah fakta menjadi sebaliknya kan begitu. Nah ini diuji, tapi ternyata hasil kesemuanya terakhir kan ini setelah mendengar 22 hari rupanya itu semakin kuat. Tapi kembali lagi, artinya ini memang kami laporkan ya, bukan mengadakan karena memang garis. Di era yang Jadi maju, dari awal memang pasal-pasal itu sudah dilakukan. Jadi gini Mbak, lebih kurang kan kemajuan teknologi informasi ini kan harusnya memberikan manfaat dan maslahat untuk umat. Kalau ternyata bisa mengubah sesuatu yang benar menjadi sebaliknya, boleh dong kita ingin ini diuji. Baik secara keilmuan maupun secara hukum. Dengan tetap juga kami menghormati hak pembelaan nanti dari para terlapor. Mari kita ikuti nanti persidangannya seperti apa. Dan para ahli nanti akan juga dari berbagai, saya lihat sih dari berbagai institusi ternama akan turun juga, akan menjabarkan, akan mengupas ini. Dan ini mungkin jadi pembelajaran publik. Salah satu yang juga sedang diuji dan sedang berlangsung gitu, diteliti oleh Bang Bonatua. Saya ke Bang Bonatua ya, Bang Rifai. Bisa dijelaskan Bang prosesnya seperti apa? Karena kan ini memang juga jalurnya berbeda ya, bukan di ranah hukum atau pembuktian ala Mas Roy Suryo, tapi ada yang berbeda, silakan. Baik, terima kasih. Tolong ditampilkan ini saya bisa. Yang mana Bang? Mau File ditampilkan yang pertama? Yang slide file. Oke, baik. Kita tampilkan, bisa? Dibantu tim produser. Berwarna. Yang berwarna? Sambil dijelaskan mungkin Bang, sambil kita menunggu. Jadi, terima kasih tadi ya. Jadi, memang banyak jalan menuju Roma ya. Kita sepakat di sini untuk mencari kebenaran. Mungkin beliau-beliau ini tadi kan bicara hukum dulu ya. Itu pasti mendekati kebenaran memakai undang-undang hukum pidana. Kalau saya mendekati kebenaran memakai undang-undang lain. Dalam hal ini saya ada undang-undang perlindungan data pribadi, ada undang-undang terbukaan informasi publik, dan di sini saya terangkan bahwa mungkin teman-teman RRT ya, teman-teman lain itu mendekati kebenaran dengan ijazah asli, dari ijazah asli. Kalau saya mendekati kebenaran dari ijazah fotokopi terlegalisir yang terautentikasi. Ya, makanya nanti di sini saya terangkan bahwa kendala kami nanti itu adalah saya belum menemukan yang namanya fotokopi ijazah terlegalisir yang otentik sesuai dengan undang-undang kearsipan. Tapi Bang Bonatua kan sudah mendapatkan banyak data dari KPU kan? Nah itu problemnya, terima kasih Mbak. Artinya gini, saya sudah dapat dari KPU ada 5 ya. Tapi kan saya minta itu bukan hanya ijazah terlegalisir, tapi saya minta juga berita-berita acara verifikasi. Dan ternyata setelah saya analisis dari dokumen verifikasi saya tidak menemukan yang namanya berita acara klarifikasi. Berita acara klarifikasi ini adalah mengotentikkan antara fotokopi legalisir dengan aslinya. Jadi itu tidak ada sama sekali saya temukan. Nah ini saya teliti juga, ternyata KPU benar secara kebijakan, karena di situ di PKPU 13 2018 dan PKPU 15 2014 memang ada kalimatnya dapat. Jadi KPU diskresi dalam hal ini tidak melakukan namanya klarifikasi terhadap ijazah-ijazah yang dulu. Nah, tapi dari rejim undang-undang kearsipan itu tidak boleh. Kenapa? Di undang-undang kearsipan itu diwajibkan PKPU selaku pencipta arsip dia harus melakukan autentikasi. Autentikasi ini harus dilakukan oleh ahli yang kompeten. Kompeten itu adalah ahli arsiparis, ahli dokumen forensik, dan ahli-ahli lain yang terkait seperti itu. Ya, karena merasa ini saya mendapat dokumen yang tidak terverifikasi secara dan validasi secara hukum maupun teknis undang-undang kearsipan, makanya kita melakukan sidang gugatan di ANRI. Di ANRI ternyata dapat fakta lagi kemarin baru di sidang bahwa ternyata uniknya KPU tidak pernah menyerahkan dokumen
otentik sama sekali. Kebetulan Bu Kurnia juga lawyer saya di situ. Otentik itu maksudnya yang aslinya? Fotokopi ijazah yang terlegalisir yang sudah di peta komplikan dengan ijazah aslinya. Yang ada itu adalah KPU hanya verifikasi fotokopi terlegalisir ke UGM. Tapi artinya gini, tidak ada satupun pihak yang pernah melihat ijazah asli itu. Seperti itu. Jadi tapi secara regulasi kan memang tidak diatur secara detail seperti itu. Nah, benar. Makanya secara rejim undang-undang pemilu, KPU benar. Tapi kan bernegara ini secara kebijakan publik, dia tidak boleh hanya berpacu pada undang-undang pemilu. Dia harus mengacu ke undang-undang lain seperti undang-undang Karsipan. Makanya sekarang kita kejar ke undang-undang Karsipan. Kemarin kita juga sudah laporkan ya ke Bareskrim, minta tolong ke Bareskrim supaya undang-undang Karsipan ditegakkan, supaya KPU melalui ANRI, melalui lembaga Karsipan daerah yang ada di DKI Jakarta dan lembaga Karsipan daerah yang ada di Solo untuk melakukan autentikasi fotokopi yang legalisir yang dipegang mereka terhadap ijazah aslinya yang dipegang mumpung masih hidup beliau nih, masih ada aslinya. Bang Bonato, pertanyaan saya, apakah kemudian memang ini hanya masalah gap regulasi saja yang tidak harmonis begitu ya? Ada dua regulasi yang berbeda, atau memang ada niat untuk menutup-nutupi dokumen tertentu? Saya belum berani ke situ, tapi bisa jadi ini memang hanya masalah administrasi. Ini tidak mengartikan apa-apa, tidak juga mendefinisikan ijazah beliau tidak ada, belum sampai ke situ. Tapi permasalahan administrasi kita adalah belum ada yang menyaksikan ijazah asli itu, seperti itu. Oke, baik. Ingin komentar Bang Freddy terkait temuan ini? Ya, beliau sebetulnya sudah menjawab, sudah menjelaskan sendiri bahwa memang proses ini tidak membuktikan apapun terhadap ada atau tidaknya, asli atau tidaknya. Sementara ya kasus ini, fitnah ini, pencemaran nama baik ini adalah tuduhan terhadap Pak Jokowi bahwa beliau punya ijazah yang palsu. Kan itu. Dan itu konsisten dilakukan oleh kawan-kawan yang sudah menjadi tersangka ini. Pokoknya bagaimana ya upaya mereka terus secara konsisten ya dikejar KKN-nya. Pokoknya arahnya semuanya bagaimana supaya ini dinyatakan palsu ya. Konsisten menyebarkan DFK ini, disinformasi, fitnah dan kebencian ini. Dikejar sampai temennya aja katanya palsu, yang di terminal, ya sampai datang ke kuburan. Pokoknya bagaimana supaya masyarakat itu ya diyakinkan bahwa dari segala sisi memang ini semua manipulasi. Nah, inilah yang makanya omongan apa yang disampaikan Bung Ahmad ini per hari ini, apakah seorang peneliti ditersangkakan begini, apakah memang itu jawabannya kan? Padahal kan ini rentetan yang panjang, konsisten terus serangan-serangan yang dilakukan, narasi-narasi, disinformasi, fitnah, kebencian, ini kan terus dan publik kan melihat ini, gitu loh. Jadi bukan hanya per kemarin ditetapkan tersangka, kemudian kita bangun narasi, apakah Pak Jokowi dengan mentersangkakan ini, dengan ditahannya ini, kehormatannya balik, kan bukan begitu ini cerita ini. Ini kan panjang narasi yang dibangun terus-menerus konsisten bahwa Pak Jokowi ini bohong, menggunakan ijazah palsu, menjadi presiden tidak sah. Ini kan delegitimasi yang diserang terus-menerus. Inilah permasalahannya. Itu bukan fitnah ya. Gitu loh, ini permasalahannya. Kamu gitu seperti itu tuh kacau ya. Jadi kacau sekali narasi Anda ini. Apakah Anda tidak mempunyai narasi yang lebih baik? Kalau Anda mengatakan ini panjang, of course ini sangat panjang. Kalau perlu Anda coba ungkap ya bagaimana perjuangan kami di perkara nomor 592. Di mana harusnya bisa mengungkapkan kebenaran justru ditangkap Bambang Tri dan Gus Nur. Sehingga berubahlah perkara itu menjadi perkara pidana. Berapa kali saya katakan ini. Dan perlu Anda ketahui, Anda jangan buru-buru mengatakan fitnah. Ya, jangan buru-buru mengatakan sebagai pencemaran nama baik. Ya, 35 saksi di persidangan Surakarta tidak satu pun memperlihatkan ijazah. Ya, dan ketika Bang Egy Sujana selaku Presiden TPUA menanyakan kepada jaksa, Pak, ini mana ijazahnya? Nggak ada, Bang. Kami hanya dikasih yang seperti ini. Lalu Anda tahu final daripada persidangan tersebut dihukum 2 orang tersebut ya dengan
maksimal daripada tuntutan seorang jaksa 10 tahun, hakim memutuskan 6 tahun. Ya, kami banding, kemudian diputuskan hanya 4 tahun dan berubah pasalnya. Tidak menjadi berita hoax, tetapi ujaran kebencian. Ya, Anda bayangkan, tentu hal itu hanya bisa dilakukan seorang Jokowi. Kalau orang biasa nggak mungkin bisa seperti itu. Ya, jadi jangan mengatakan fitnah, keberatan. Saya mau merespon. Saya berjuang panjang, dengar dulu ya. Saya berjuang panjang. Lalu kami melakukan pengaduan Dumas. Anda tadi mengatakan, atau Pak Rifai tadi mengatakan bahwa itu dikelola kok. Enggak. Sangat lama tidak diapa-apakan, ditumpuk saja sebagai Dumas. Begitu Pak Jokowi lewat pertama ya, nabok nyilih tangan tadi melakukan pelaporan, ini mulai pelan-pelan diangkat. Apa maknanya? Disesuaikan, dicocok-cocokkan. Tapi justru makin curiga kami bahwa ini memang tidak pernah diolah, tidak pernah diapa-apakan hingga munculnya laporan Pak Jokowi. Makanya saya mengatakan setelah itu banyak lagi hal-hal yang janggal. Anda tahu bahwa penyelidikan dihentikan, ya? Bagaimana mungkin penyelidikan itu dihentikan sedangkan itu sudah dilakukan gelar perkara? Banyak hal yang ditabrak dan itu menabrak daripada KUHP sendiri dan aturan-aturan. Ya, itu kan narasi Anda diperbaiki itu deh. kan kata Anda. Jangan katakan pencemaran nama baik. Kami berjuang lama ini. Faktanya Anda hari ini adalah tersangka. Saya mau tanya. Tersangka pencemaran nama baik. Faktanya Anda mau tahu ya, kemarahan Pak Jokowi karena kami mendatangi rumah beliau. Padahal kami mendatangi itu 2 kali bersurat. 2 kali bersurat. Beliau menyetujui. Makanya saya datang dan kami sangat baik sekali ya. Meskipun dia silakan. Apa yang Anda sampaikan tadi, silakan. Saya ingin Anda dengarkan, melakukan pembelaan. Saya itu hak Anda. Itu hak Anda. Tapi yang mau saya sampaikan adalah, saya sebenarnya, mohon maaf ya, merasa rendah kalau harus memberikan uraian di hadapan Anda. Anda bukan kuasa hukum. Siapa Anda sebenarnya? Saya saksi hanya seorang pelapor. projo saja. Begitu? Saya saksi pelapor. Saksi pelapor. Iya. Yang Anda lakukan itu tidak benar terhadap kami ya. Ini itu kan kata Anda. Makanya saya sampaikan narasi yang saya Lecumanan. Ade Kurniawan. Saksi yang dihadirkan oleh pelapor, Bung. Oh, itu kan udah pelapornya. Itu kan udah bolak-balik saya sampaikan. Iya, kepentingannya kok terlalu jauh amat, bukan pelapornya sendiri begitu. Jadi seolah-olah mengasosiasi bahwa ini perkara saudara begitu loh. Jadi saya tidak boleh membangun narasi, mengkonter narasi yang kalian sampaikan yang sudah lama ini. Jadi saya mau koreksi tadi. Gitu loh. Mbak Elvira, kalau dianggap itu sejajarkan equal, setidaknya yang di sini di Dumas itu langsung LP dulu. Iya. Karena dugaan pidana loh, bukan kita mau laporan ada masyarakat yang punya aduan, enggak. Itu enggak jalan. Yang di sini tiba-tiba lapor langsung jadi LP. Kemudian terakhir Bu Rifai, saya masih ingat betul dengan kuasa hukum yang lain ya, Bung Firmansyah Laksana di sebuah TV. Saat ada proses peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan di Polda, kami meminta ada gelar perkara khusus sebagaimana kami meminta di Bareskrim. Dan itu dipenuhi di Bareskrim. Tapi kenapa di Polda tidak? Kemudian ada klaim bahwa oh kan beda, di Bareskrim itu kan baru penyelidikan. Ini kan sudah penyidikan. Enggak, dulu itu bedanya penyelidikan dihentikan Dumasnya, yang di sini penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan. Oke, sudah tidak ditindaklanjuti. Nah saat itu nanti saja gelar perkara dilibatkan memang ini sebagai pihak berkepentingan saat sudah di penyidikan. Kemarin tiba-tiba ujuk-ujuk Polda mengumumkan tersangka, enggak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Bahkan yang paling penting, karena kami ingin membela, bahkan pembelaan itu tidak harus sudah menjadi tersangka, baru penyidikan sudah naik terlapor dari yang sebelumnya 8 menjadi 12. Kami sudah ajukan 3 orang ahli, kemudian 4 orang saksi. Saksi yang diterima hanya 1, 2 saksi itu sudah dikirim surat panggilan termasuk Mas Bambang Harimurti, mantan bimpret dari satu media begitu ya. Itu nggak ditindaklanjuti. Kemudian ahli kami ini yang sudah diterima oleh penyidik, ya Pak, tidak ada panggilan. Lalu tiba-tiba dengan peristiwa, memang kaitannya ini tidak bisa lepas dari politik karena diawali peristiwa pasang badannya presiden di kereta Wus, tindak lanjuti ya presiden menyatakan hopeng dengan Jokowi, tiba-tiba berikutnya ada pengumuman tersangka. Saya melihat, kayaknya ini polisi melihat nih suasana kebatinan presiden seperti apa. Oh ini lagi hopeng, ya kemudian naik tersangka karena sudah lama nggak naik karena memang unsurnya sebelumnya tidak terpenuhi. Tapi sekali lagi problemnya ini bukan masalah pendapat, bukti atau unsur. Siapa yang punya kewenangan? Nah disitulah kewenangan itu ada tanggung jawab. Maka jangan hanya berargumen ada kewenangan, tapi jangan dilakukan. Baik, jadi momentumnya ya ada politisasi di sana ya. Ada cocokologi kalau menurut Anda dengan beberapa momentum yang terjadi pada pekan lalu. Kalau cocokologi itu kalau kaitannya tidak ada relevansinya. Kalau ini kan tahapannya nyambung begitu. Jadi saya kira hari ini tahapan apa yang nyambung nanti ya usai jeda ya Bang Khosinuddin. Kami akan kembali di Head to Head with Elvira.
Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan diskusi, kita libatkan dulu mahasiswa yang hadir bersama kita malam hari ini ya. Saya berikan kesempatan kepada mahasiswa yang ingin bertanya, silakan langsung. Boleh dibantu berdiri, yang mana ingin bertanya tadi? Oke, silakan berdiri. Kasih mic-nya. Oke, pinjam mic dari Bang Bonatua dulu. Silakan sebutkan namanya dulu dan pertanyaan ditujukan untuk siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Widya Fadilah, saya dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saya ingin menanyakan kepada Bapak yang berkacamata berbaju batik, saya ingin menanyakan apakah kasus ini hanya diiringi pro kontra saja sampai akhir dan akhirnya kasus ini terbungkam oleh tadi yang Ibu Kurnia ini kan menjadi tersangka ya. Apakah kasus ini hanya diiringi pro kontra saja lalu yang jadi tersangka dibungkamkan, atau adakah dari Bapak pihak dari tadi bagian apa yang saksi pelapor itu untuk membuktikan kepada masyarakat adanya bukti Pak Jokowi memiliki jasa asli? Karena yang saya perhatikan tadi belum ada keterkaitan antara bukti-bukti nyata Pak Jokowi ini memiliki ijazah asli. Adanya hanya fotokopian yang dilegalisir seperti itu. Baik, terima kasih Monopos dong untuk temannya. Terima kasih pertanyaannya. Silakan langsung direspon Bang Freddy, jawaban dari mahasiswa. Silakan Bang. Jadi tentunya proses pidana, ya sistem peradilan pidana kita nanti setelah tahapan penyidikan ini berkas atau perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan. Nah, di pengadilan inilah nanti akan terjadi ajang pembuktian, ya, baik dari pihak jaksa penuntut umum yang dalam hal ini mewakili Pak Jokowi maupun nanti dari pihak pembela, ya, sebagai terdakwa nanti kalau sudah di persidangan. Nah, di dalam proses itulah, ya, nanti kan ini kan barang bukti ijazah itu disita. Tentu berkas itu yang termasuk ijazah asli Pak Jokowi itu akan berpindah ke ketika P21 nanti ke jaksa, dan itu masuk di dalam berkas perkara. Nah, di dalam proses pembuktian itu tentu ya jaksa penuntut umum yang mewakili di sini pihak korban Pak Jokowi, tentu dia akan membuktikan itu di proses persidangan. Jadi bukan Pak Jokowi langsung ataupun pengacaranya nanti, tetapi melalui jaksa penuntut umum di depan persidangan nanti hakim tentunya, karena di dalam proses pidana hakim itu aktif. Aktif artinya apa? Hakim itu akan menggali kebenaran material. Apa itu kebenaran material? Semua yang berkaitan dengan pidana itu, semua yang berkaitan dengan dakwaan, ya, itu akan digali oleh hakim. Ya, tentunya melalui bukti-bukti, melalui saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Itulah proses sistem peradilan pidana kita. Dan nanti bisa di-challenge juga oleh pembela, dalam hal ini kuasa hukum, oleh para terdakwa. Jadi kesempatan di situ sangat terbuka. Ya, sekali lagi bukan Pak Jokowi yang hadir di situ, tetapi Pak Jokowi bisa nanti ditanya, misalnya ketika ijazah itu dipertunjukkan oleh jaksa penuntut umum setelah diminta hakim, Pak Jokowi misalnya ditanya, ini ijazah Anda Pak Jokowi? Ya. Nanti UGM juga ditanya, ini benar UGM yang mengeluarkan? Ya. Kira-kira seperti itu prosesnya deh. Jadi ada kesempatan nanti di proses persidangan. Mungkin Bung Rifai mau nambahin? Ya. Ijazah aslinya sekarang di mana berarti Bang Rifai? Sudah disita. Jadi waktu di Polres Solo sudah disita. Bahkan sebelumnya pun jadi waktu kami kalau itu sudah pernah disita kemudian dikembalikan? Jadi ijazah sudah berkali-kali. Pertama kali waktu kami bikin LP di Polda, LP tidak bisa dimasukkan kalau itu nggak tunjukkan. Saya tunjukkan, baru LP masuk. Nah, setelah LP masuk, berarti Bang Rifai sudah pernah melihat aslinya? Iya, bolak-balik harus sudah lihat. Baik. Waktu gugatan. Asli. Nah, kembali lagi. Pertanyaan bukan asli tidak? Mata kita kan tidak mungkin bisa melihat ini asli atau tidak. Seperti uang palsu. Kembali lagi, saya lihat fisiknya langsung, saya pegang, saya raba. Ya. Tapi kembali lagi, intuisi. Lalu apa? Kita kembalikan ke laboratorium, Mbak. Tidak bisa menilai itu asli atau tidak. Sudah 2 kali lab dinyatakan asli, mau gimana lagi? Dan ini lab yang punya kewenangan. Gak mungkin Bang Roy Suryo menjadi labnya kan begitu. Berarti dari kuasa hukum juga tidak ada di forensik. Dan ini sudah berlaku dari tahun 70-an kan begitu. Nah, tapi kembali saya mau komentari yang tadi dari, jadi yang pertanyaan Mbak ya, sebenarnya sambil menjawab yang mengomentari yang dari Bang Bonatua, ini kan menarik.
Bang Bonoto melakukan pemeriksaan di setiap KPU. Ternyata di KPU daerah Jakarta, di Solo maupun di pusat ada fotokopi legalisir itu. Yang selama ini kata Bang Roy Suryo bilangnya tidak ada. Infonya dari Bang Taufik katanya gitu kan. Tapi nyatanya kemarin ada kan Bang, ada semua. Berarti pertama gugur tesis bahwa tidak pernah ada fotokopi legalisir. Kedua, Bapak kan mahasiswa. Bagaimana cara melakukan legalisir? Pasti aslinya harus ditunjukkan pada kampus. Itu standar umum kan, nggak mungkin ada fotokopi, cap, nggak mungkin. Dan nggak mungkin Pak Jokowi yang datang ke kampus, pasti dia nyuruh siapa pesuruhnya untuk datang ke sana. Jadi dia tidak tahu siapa, mana aslinya. Saya punya fakta persidangan nggak demikian. Jangan Kasus Bambang ya. Jadi munculin dulu fotokopinya, lalu dilihat sama aslinya, ditangani juga oleh staf, disiapkan cap yang tanda tangan dekan. Itu standar. Nah, terbukti hasil penelitiannya Bang Bona, sejak di Solo ada legalisir 2 kali. Masuk Jakarta ada legalisir. Di Jakarta 2 kali ada legalisir. Ditandatangan oleh dekan yang berbeda. Artinya hampir selama 20 tahun bolak-balik ijazah ini dilegalisir. Kesimpulannya apa? Ada aslinya pasti. Kedua, ada verifikasi. Tidak mungkin keluar cap kalau nggak diverifikasi kalau palsu. Itu jadi sebenarnya itulah hasil penelitian bahwa soal Bang Bona mengkritik soal undang-undang kearsipan saya setuju. Undang-undang itu harus ditegakkan, ya, itu boleh-boleh aja Bang, kita petik pelajaran. Tapi ada satu fakta yang sebenarnya juga bisa menjadi intuisi kita untuk menilai. Tapi lepas dari itu, biar nanti di sidang lah, semuanya akan terbuka, semua bisa men-challenge. Baik, sambil menunggu sidang, saya ke Anda dulu karena ada pertanyaan dari Traveling with Kiwi. Pertanyaan untuk pengacara Roy Suryo CS, Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah, tapi Pak Roy bagaimanapun belum melihat aslinya. Bagaimana kemudian bisa berkesimpulan hingga ada angka 99,9%, inilah yang dapat menghasut masyarakat? Yang pertama saya mau tegaskan, kalau yang disampaikan Bung Rifa itu kan teori atau asumsi bahwa kalau ada legalisirnya pasti ada aslinya. Dan kami sudah buktikan di persidangan Solo, saat itu guru SD, SMP, SMA, walaupun saat itu nggak sampai UGM, nggak dibawa itu yang di UGM. Itu kita tanya bagaimana mekanisme legalisir, ya legalisir saja. Pak Jokowi bawa aslinya enggak Pak, cuman utusannya. Ya memang wajar lah kayak gitu. Siapa yang berani nanya-nanya Jokowi? Asumsi saya begitu. Tapi faktanya memang tidak pernah ditunjukkan. Karena apa? Ketika yang melegalisir adalah Jokowi yang dulu katakanlah wali kota atau dia seorang presiden apalagi, mana berani mereka tanya-tanya. Nah itu yang pertama legalisirnya. Yang kedua, dalam pembuktian persidangan setiap pemalsuan dokumen itu harus ada rujukan bukti aslinya. Saya punya kasus yang lain, misalkan Charlie Chandra dipersoalkan SHM dia yang asli itu dibawa, disita, ditunjukkan. Oh ini SHM punya bapakmu, oh ini yang dirampas oleh PIK 2. Nah di kasus Jokowi itu nggak ada satupun dokumen asli yang dibawa oleh jaksa untuk ditunjukkan dan dipersandingkan dengan bukti yang sudah dileges. Ini bukti legesnya, ini aslinya, dan kami bisa mengakses. Nggak perlu sampai panjang lebar diteliti, mengakses saja. Setidaknya saya bisa melihat dan meraba seperti Bung Rifai di pengadilan, itu tidak. Yang kedua saya mau jawab jawaban pertanyaan tadi. Jadi begini. Naluri peneliti itu kalau ada something wrong, ada sesuatu yang salah, dia akan teliti. Kemudian ada bukti-bukti yang menjadi rujukan. Bukti awal itu kan sebenarnya dari buku Jokowi Undercover awalnya itu. Karena itu diambil dari KPU. Dan itu resmi dari situs-situs KPU. Dan sebagian dia foto dari pameran-pameran sejumlah media ketika ada konferensi pers misalnya itu. Nah, kemudian yang kedua menjadi makin makin yakin ketika ada keluaran-keluaran yang terbaru dari Bonatua dan seterusnya. Memang persoalannya bahwa aslinya itu memang belum dilihat baik oleh Pak Roy Suryo ataupun Pak Jokowi juga belum pernah memperlihatkan aslinya. Maka yang paling simpel itu tunjukkan aslinya, para pihak silahkan meneliti, selesai. Tetapi meskipun tidak melihat aslinya, ada jejak digitalnya. Sederhana begini loh, kalau kita berpikir adanya jejak kaki onta menunjukkan pernah ada onta. Tidak mungkin ada jejak kaki onta tidak ada onta. Nah, jejak ijazah itu kan ada dari fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya. Itulah yang diteliti. Sementara klaim ijazah itu asli kan yang paling mudah adalah dengan menunjukkan aslinya. Ini yang tidak pernah terjadi. Oke, Bang Bonoto ingin menambahkan? Terima kasih. Jadi menyambung ke Bang Ripa ya. Jadi menarik memang, ini menjadi sebuah solusi menurutku di sini. Karena ada undang-undang kearsipan. Beliau masih ada. Kalaupun ijazah itu dikasih tunjuk ke saya dengan mata awam pasti tidak bisa menilai. Tapi mumpung masih ada kita dalam ranah undang-undang kearsipan, mohonlah Bareskrim yang kita sudah lapor kemarin, terus Andri, KPU dan Pak Jokowi melakukan yang namanya autentikasi, didampingi oleh ahli-ahli yang kompeten dalam hal melihat ijazah asli atau tidak. Ini akan menjadi solusi bagi bangsa ini, Bang. Karena mumpung undang-undang kearsipan masih
masih mengakomodir itu ya. Nah, seperti itu. Makasih. Saya komentarin Pak. Jadi gini, Pak Jokowi itu ini dari 2 tahun yang lalu perdebatannya. Kami di waktu menangani gugatan Bang Egy di PN Jakarta Pusat, secara itu terjadi perdebatan. Apakah kami tunjukkan atau tidak? Tapi jujur aja Bang, ini secara objektif. Kita kan tahu bagaimana teman-teman TPU selama ini juga sudah sering menyerang Pak Jokowi. Bagaimana Bang Roy Suryo, Bang Rismon menyerang, bahkan Bang Rismon itu udah bicaranya menusakambangkan Jokowi, mengasingkan Jokowi, ada lagi teriak gantung Jokowi. Kita dengar semua itu di mana-mana sosial media. Udah jelas teman-teman kelompok ini adalah boleh dibilang dalam tanda kutip benci Jokowi. Apa mungkin kami serahkan ijazah ini ke mereka lalu mereka meneliti Bang? Kita pakai logika aja. Kalau pihak independen, misalnya polisi, hakim, jaksa, kita percaya. Seperti menyerahkan leher kan Bang. Kita serahkan ini ke kelompok mereka. Jadi kembali lagi ya, itu kan kata-kata kita dengar. Mungkin kalau selama ini gak ada statement-statement yang negatif menyerang, mungkin kita akan boleh juga nih kita lihat, kita perlihatkan. Tapi contoh, waktu ada berkerumun wartawan di depan rumah Pak Jokowi, kan ditunjukin Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi yakin wartawan ini netral. Jadi problemnya di situ. Jadi bukannya kami gak mau menunjukkan, sudah pasti kami tidak akan menyerahkan kepada pihak yang selama ini menyerang kami. Apalagi secara hukum tidak ada kewajiban. Lebih kurang gitu. Tapi kalau untuk proses hukum, kita lihat ya. Semua akan dijalankan. Pak Jokowi sudah komen juga di depan media, akan menunjukkan di depan persidangan. Oke, baik. Di depan persidangan. Ada pertanyaan selanjutnya untuk Bang Freddy dari Arisan Tika. Sudah 2 yang dipenjara karena ijazah Pak Jokowi, ini nambah 8 orang lagi jadi tersangka Bang. Apa memang jika ada rakyat yang ingin melihat ijazah Pak Jokowi harus dipenjarakan? Ya, jadi sebetulnya ini harus dibedakan. Ya, kasus Bambang Tri yang Pak Jokowi tanda kutip tidak tahu menau, tidak kenal dengan Bambang Tri dan Gus Nur ini. Dan bukan pelapor. Dan bukan pelapor, iya. Jadi bukan Pak Jokowi yang melaporkan ini. Ya, kalau kasus yang ini memang Pak Jokowi pelapor, dia merasa kehormatannya diserang. Ini 2 kasus yang berbeda. Ya, Pak Jokowi tidak tahu menau ini Bambang Tri dan Gus Nur dan kasusnya. Jadi tolong jangan dibangun narasi, ya sudah ada 2 korban, tambah 8, mau berapa lagi? Inilah narasi-narasi menyesatkan yang sampai kapanpun kami akan lawan. Ya, karena kepentingannya memang sama tadi. Ya, udah disampaikan Bung Rifai. Ini orang-orang memang yang membenci terus dan akan dimainkan terus-menerus. Inilah yang saya sampaikan tadi. Tetapi nggak apa-apa. Ya, ketika mereka menyampaikan narasi itu kemudian kami counter narasi itu, harusnya sama-sama gentle saja. Kepentingannya apa kalau misalnya tadi narasinya kan membenci dan lain-lain, kepentingannya apa orang-orang ini yang menurut Anda sehingga kemudian mengejar ini? Ya tentu kalau kami melihat memang ini adalah politik. Maksudnya politik di sini. Berarti sepakat dengan disampaikan Bang Husainuddin. Ya tadi dia udah menyinggung juga. Maksudnya politik di sini. Hari ini Pak Jokowi ya secara realitas politik masih kuat. Ya, tentu ini akan diserang terus. Ya, didelegitimasi terus supaya ini semakin tidak disukai masyarakat, tidak disukai publik. Kan secara politik maksudnya seperti itu. Sehingga nanti mungkin orang-orang ini ada orang yang disukainya. Aliran politiknya terserah, itu hak biasa saja sebetulnya. Nah, bisa kepentingan ini masuk. Itulah kalau bicara politik. Ada titipan kepentingan menurut Anda? Saya tidak tahu ada titipan, tetapi setiap warga negara, setiap orang itu mempunyai kepentingan politik pribadi masing-masing. Apakah dia ada di kelompok tertentu, bisa-bisa saja. Itu biasa saja di dalam politik, begitu loh. Per hari ini memang konsisten orang-orang ini yang saya sampaikan tadi. Konsisten kok. Pokoknya harus palsu ini. Ijazah ini harus palsu, semua dilakukan. Salah itu. Begitu loh, semua dilakukan. Sangat salah. Itu yang saya sampaikan tadi. Gitu loh. Ada belum ada pengadilan ya. Bu Kurnia termasuk ada kepentingan politik? Oh, silahkan dia bicara begitu ya. Saya kira pandangan mata awam bisa melihat siapa Kurnia. Ya, saya ingin mengatakan kepada Anda, jangan mengukur baju di badan karena belum tentu pas kepada Anda dan kepada saya, ya kan? Kalau saya tidak seperti itu. TPUA, tim ya pembela ulama dan aktivis, udah jelas tuh. Kami tahu betul tanggung-jawaban kami adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa lantang mengatakan demi Allah saya tidak dibayar. Mengapa? Karena memang tidak dibayar. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan ada orang besar di belakangnya itu, saya ingin tertawa.
Mohon maaf Mbak, kalau seandainya perjuangan ini ya dilandasi dengan tidak keimanan sudah lama bubar Mbak. Bayangkan hampir 10 tahun ini berjuang. Ya, ada orang yang dikriminalisasi kami maju, ada orang yang dizolimi kami maju, ya, aktivis-aktivis yang ditangkap dengan tidak menggunakan due process of law kami maju. Jadi apakah kami dibayar? Tidak ada. Jadi jangan mengukur baju di badan. Kalau Anda mungkin, mohon maaf, Anda hari ini bukannya mendapatkan semacam katakanlah manfaat dari pembelaan tersebut. Kalau kami tidak ada, silakan cek, ya. Mohon maaf. Jangan terlalu sering seperti itu. Saya nih Mbak Elvira, karena permasalahan ini dicap sebagai HTI. Ini mohon maaf, mungkin kekurangan pengetahuan saya. HTI itu apa aja saya tidak pernah mendalami. Ya, belum lagi kata-kata kasar yang luar biasa. Jadi kalau Anda mengatakan kami tuduh-menuduh, kalau kami tidak pernah menuduh. Berbasis selalu kepada ilmu pengetahuan, kepada aturan. Kalau keras, itu soal gaya ya saya kira. Tidak bisa Anda memaksakan saya orang Sumatera harus lemah gemulai seperti orang Jawa. Nggak bisa saya seperti itu. Ya. Nah, tapi ada hal yang paling penting Mbak. Saya ingin mengatakan begini. Percepatan reformasi polisi Republik Indonesia, Kepres nomor 122/P 2025 itu digaungkan oleh Bapak Prabowo Subianto dengan menetapkan 10 anggota pada tanggal 7 November 2025, dan hari itulah kami ditetapkan sebagai tersangka. 8 angka, tentu kami tidak mau berprasangka. Memang Pak Prabowo kita kan suka dengan angka 8. Jangan sampai sama-samakan, ini jangan-jangan 8 orang karena kesukaan. Kami tidak mau percaya itu, dan kami tahu Pak Prabowo insya Allah, walaupun saya ya periode ini tidak mendukung beliau, ya mohon maaf saya harus sampaikan karena ya tadi pasangannya memang bukan yang kami harapkan begitu ya. Nah, jadi tapi kami tahu ketika dia maju, Indonesia harus dia memimpin, dan kami tidak ada masalah dengan itu semua. Jadi kami tahu betul mana yang harus kami bela, mana yang harus kami kritisi. Pertanyaannya adalah jangan Anda mendahulukan penghukuman dibanding dengan pembuktian. Buktikan dulu, baru kalau ada mens rea, hukum orang tersebut. Nggak masalah. Saya tahu betul sebagai pengacara bahwa resiko saya adalah kaki saya satu di penjara. Ya, apalagi TPU. Anda belum pernah merasakan kan menjadi seorang aktivis seperti itu. Saya sudah merasakan, Bung. Ya, saya katakan pada hari ini, kenapa? Besok kami tersangka. Tidak mengapa. Demi Indonesia. Ya. Oke, baik. Kita jeda dulu, Edward akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Di segmen ini saya ingin menanyakan bagaimana kemudian closing statement dari masing-masing narasumber. Saya ke Bang Bonatua sebagai pakar kebijakan publik begitu. Ada upaya-upaya yang dilakukan untuk pembuktian, tapi endingnya seperti apa kita masih menunggu. Silahkan. Baik, terima kasih. Awalnya saya menyiapkan ending closing statement yang beda, tapi ada. Silakan loh Bang. Ya, ada yang memposting di Facebook saya yang menggugah saya ya. Jadi pertanyaan ini common nih biasanya di komen-komen juga di YouTube terhadap saya. Ngapain orang S3 ngurusin ijazah? Nah, jadi sederhana. Ijazah itu sebenarnya bagian masa lalu, apalagi ijazah Pak Jokowi bagi saya. Itu hal kecil. Kita bicara ke depan ini masalah yang lebih luas. Bicara kebijakan ke depan. Selama saya penelitian, saya menemukan ada permasalahan bangsa yang harus kita selesaikan, yaitu PKPU. Yang tidak melakukan klarifikasi, autentikasi. Ini bukan terjadi hanya untuk presiden, tapi terjadi juga untuk legislatif. Terjadi untuk kepala daerah. Makanya dari situ melalui Undang-Undang Karsipan kita tahu bahwa pentingnya autentikasi itu untuk apalagi arsip-arsip sejarah ya. Kita lihat saja misalnya di Leiden, ijazah wapres kita Muhammad Hatta bisa dilihat, diakses publik. Tentunya kita berharap selaku punya presiden ya, kita berharap kita bisa melihat itu. Nah, untuk kedepannya saya sudah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mari kita sama-sama lihat ya, apakah kita bisa memperbaiki bangsa ini ke depannya sehingga tidak ada kasus seperti sekarang ya, yang berawal dari memang ijazah fotokopi legas yang tidak diautentikasi. Begitu saja Mbak, makasih. Bang Bonatua, terima kasih ya. Ini sebagai seorang pakar untuk melengkapi, menyempurnakan regulasi yang ada. Bang Bonatua, terima kasih. Sebagai penutup, Bang Lecumanan. Ya, saya closing statement aja kepada
mungkin penegak hukum agar proses pemeriksaan besok ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kepada para terlapor untuk agar segera bisa datang lebih pagi barangkali ya, supaya bisa memenuhi panggilan polisi, ya kan. Nah, kita juga akan pantau baik itu lewat rumah, ya kan, lewat handphone dan perangkat-perangkat lainnya pastinya. Kami selaku pelapor pasti memantau terus. Ya, kita minta kepada para terlapor kooperatif saja. Itu saja sih pesan saya. Terima kasih. Bu Kurnia sebagai tersangka, apakah sudah ada informasi pemeriksaan? Belum ada. Bahkan saya bingung sendiri nih, dapat surat 4 kali yang menyatakan tentang penetapan saya. Penetapan secara pribadi dan penetapan kolektif. Sudah terima 2, terima lagi 2. Entah sampai kapan saya akan menerimanya itu. Oke. Siap jika kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan dalam waktu dekat. Karena besok Mas Roy yang akan diperiksa di klaster That's not the question. The questionnya adalah begini ya. Bahwa saya ingin mengatakan bangsa Indonesia yang mencintai bangsa. Bahwa sebenarnya dokumen publik itu bukanlah merupakan suatu hal yang privat. Jika kau menjadi pejabat publik, kau harus siap untuk ditilik-tilik, dikulik-kulik ya, bahkan diaudit. Kenapa? Karena kau merasakan semua kenikmatan sebagai seorang anak bangsa. Mohon maaf, dari ujung rambut sampai ujung kaki, pengamananmu semua dibiayai oleh negara. Maka ketika kau menolak untuk diperiksa, ketika ditanyakan ya oleh rakyatmu, berarti Anda tidak mengerti mengapa Anda jadi pejabat publik begitu. Ya, yang kedua, saya juga ingin mengatakan ada suatu azas di dalam penyelidikan kepolisian itu, azas indubio pro legi polri, ya, Bang Ahmad, tolong di Bang ini, yang artinya penyidik itu walaupun dalam keadaan ragu-ragu, dia akan terus melanjutkan perkara. Jadi kami harus paham itu begitu. Padahal faktanya Bang Egy Sujana belum diperiksa. Lalu saksi-saksi, bukan saksi, tapi ahli-ahli kami belum diperiksa. Tapi jalan terus. Tapi kami mengharapkan meskipun ada azas ini, Mbok jangan diikuti seperti itu begitu, ya. Pembuktian dahulu, orang membuktikan apa, diakomodir begitu, Mbak, ya. Nah, oleh karena itu, ya kalau mungkin mengharapkan seperti yang diinginkan oleh Saudara Damanik bahwa ini akan mencapai pengadilan, itu ada azas indubio pro reo. Jika hakim merasa ragu-ragu karena tidak masuk akal, karena faktanya nanti ijazahnya akan diperlihatkan. Apa iya mata itu milik Jokowi? Apa iya hidung bangir itu milik Jokowi? Apa iya bibir tebal dan seksi itu milik Jokowi? Apa iya kumis itu milik Pak Jokowi? Kita akan melihat semua nanti. Maka ada azas kalau hakim merasa ragu, indubio pro reo. Apa artinya? Jika hakim merasa ragu, tinggalkan perkara itu, jangan diadili. Maka orang yang tidak bersalah jangan pernah dipersalahkan. Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang bersalah. Saya memastikan Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasuma, Egy Sujana, Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan saya sendiri adalah anak bangsa yang mencintai bangsa ini dan bukan kurang kerjaan mengulik sesuatu yang tidak pada tempatnya. Saya menjanjikan cinta kami kepada negara ini, walau mungkin orang sudah tidak lagi percaya terhadap cinta kepada negara. Selamat hari 10 November, Hari Pahlawan. Kita semua berhak jadi pahlawan di masanya masing-masing. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mas Freddy, penutup? Ya, seperti kata Laibona Tua, saya sepakat bahwa tadi pembelajaran dari proses hukum administrasi, ya, kami juga melihat kasus ini sebetulnya pembelajaran buat publik, ya, khususnya tentang disinformasi, fitnah dan kebencian. Ya, di sini kita akan melihat secara gamblang sampai nanti proses persidangan, ya, bagaimana proses itu bahwa memiliki konsekuensi, ya. Bagaimana kita agar ke depannya ya menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritik, ya menyampaikan apapun itu di publik ya harus lebih berhati-hati. Ya, tidak perlu menyerang orang lain, tidak perlu menyerang kehormatan orang lain. Silakan sampaikan aspirasimu dengan bebas. Ini negara demokrasi, ini negara hukum. Itu dijamin, tetapi ketika Anda menyerang kehormatan orang lain, menyerang hak orang lain, maka ada hukum di situ yang akan membatasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Freddy. Bang Rifai, apakah ada upaya lain yang bisa dilakukan agar misalnya proses mediasi atau seperti apa dari Pak Jokowi masih membuka pintu itu? Oke, jadi memang ya ini sebenarnya sudah diceritakan berkali-kali ya. Di saat awal sebelum kami mendapat surat kuasa untuk melaporkan, kami kan sudah diminta beliau untuk memberikan teguran secara terbuka dengan harapan ini berhenti. Karena bagaimanapun beliau ini sudah jadi warga negara biasa, sudah tidak pejabat.
ingin diberikan sebuah privasi lah di hari tuanya begitu ya. Jangan diseret-seret lagi ke politik lebih kurang begitu. Tapi setelah teguran disampaikan malah bergulir semakin kencang. Begitu juga pada saat ingin membuat laporan polisi surat kuasa tanda tangan ini, beliau nanya ke saya, Mas Rifai, misalnya dalam perjalanan apakah mungkin saya cabut ya atau sementara menurut Mas Rifai gimana? Saya bilang betul Pak, ini kan memang ada dua macam, satu delik aduan. Kalau delik aduan kapanpun bisa dicabut. Ya. Sementara ada juga yang 3235 ini delik umum. Tapi juga sekarang ada sarana restoratif justice. Ya, jadi kesimpulannya bisa itu dicabut, tapi semua itu kan kembali ke Bapak dan nanti tergantung perkembangan kemudian. Nah, bahwa setelah laporan masuk, yang kita harapkan tadinya mungkin ada jalan keluar untuk mencari ya titik tengah lah. Misalnya kita duduk baik-baik lalu kita teliti ijazah, tapi kan serangan semakin kencang gitu ya. Bahkan kata-kata yang tadi itu gantung Jokowi, Nusa Kambangan. Jadi akhirnya kita juga serba hati-hati melihat keadaan gini kan. Nah sekarang sudah masuk dalam proses penyidikan seperti ini. Tapi kembali lagi kami sebagai lawyer punya kewajiban etik mendorong perdamaian sebesar-besarnya. Ya, itu kewajiban kami. Tapi kembali lagi kunci akhir ada di Pak Jokowi itu sendiri. Nah mengenai perkara ini sudah naik ke tersangka. Buat saya tetap sebagai penegak hukum saya menghimbau kita tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Ini baru tersangka, masih bisa ditutup, masih bisa dihentikan, bisa juga dilanjutkan. Nanti mungkin kalau seseorang itu dinyatakan bersalah itu di pengadilan. Jadi menurut saya masih jauh dari asal lah. Jadi biarkan ini bergulir sebagaimana adanya, tidak perlu berprasangka. Kita hormati juga tugas penyidik gitu ya. Begitu juga Pak Jokowi sendiri juga masih harus menghadapi laporan polisi di Jogja gitu ya. Gugatan juga masih ada lagi yang berlangsung gitu ya. Artinya ya sudahlah. Kita jalankan semua ini proses dengan baik. Biarlah ini jadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa ini negara demokrasi, negara hukum. Akhirnya hukum juga yang harus menjadi jalan keluarnya. Oke, baik. Bang Rifai, terima kasih. Ya. Sebagai penutup Bang Husainuddin, besok Mas Roy Suryo CS akan diperiksa. Dan kami berupaya untuk menghubungi malam hari ini, sebelumnya confirm hadir melalui Zoom, tapi tampaknya sedang meeting bersama dengan tim yang lain ya Mas. Dan besok persiapannya seperti apa? Apakah sudah berbincang langsung dengan Mas Roy? Persiapan sih sederhana, tadi kami sudah rapat dan sudah siap, dan kami juga sudah mengundang sebuah media untuk konferensi pers sebelum pemeriksaan seperti biasanya. Namun dalam kesempatan closing statement ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, orang berbohong sekali itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau orang sudah berbohong berkali-kali, maka dia tidak akan bisa menutupi kebohongan kecuali dengan kebohongan yang lain. Masalah ijazah Jokowi dipersoalkan oleh Bambang Tri, itu bukan Jokowi tidak tahu, sudah tahu. Bahkan acara reuni-reunian itu yang pertama kali diadakan setelah ada kasus Bambang Tri. Kemudian Jokowi dalam suatu tempat mengundang teman-temannya, menunjukkan teman-temannya, dan dia bicara tentang ijazah. Artinya tidak benar kalau Jokowi itu tidak tahu pada peristiwa Bambang Tri, tahu. Dan tidak benar kalau kemudian ketidaktahuan itu kemudian jadi dalih pembenar pembedaan antara dua kasus. Yang kedua, oke lah memang kasus itu yang lapor bukan Jokowi, tapi pembuktian kan tetap harus pada ijazah asli. Kenapa penyidik Polri saat itu tidak menyita ijazah Jokowi? Karena dia menjadikan itu barang bukti. Atau kalaupun tidak demikian, kenapa hakim tetap memvonis dengan perkara kabar bohong, padahal bukti aslinya tidak pernah dihadirkan? Nah dari situ kami menyimpulkan memang ada kekuasaan yang bermain, dan mohon maaf sehebat apapun lawyer, manakala kekuasaan bermain maka argumentasi hukum itu hanya menjadi alat legitimasi putusan. Argumentasi hukum itu hanya alat menjadi alat legitimasi untuk menetapkan orang sebagai tersangka, bukan dasar kebenaran dan keadilan. Dan dalam kesempatan yang baik ini saya mau titip pesan kepada saudara Lecumanan, tolong kliennya ya Sylvester Matutina itu penuhi masuk penjara, karena itu sudah inkrah, bukan lagi asas praduga tak bersalah. Apalagi sebelumnya kliennya dikatakan ada di Jakarta. Sayang sekali kenapa kami dihadirkan parodi penegakan hukum yang tidak sama sekali menunjukkan ada equality before the law. Dan kepada penyidik Polda Metro Jaya, saya kira kasusnya Firly Bahuri ya sampai sekarang juga belum kelar begitu, dan itu jelas kasus yang berkaitan dengan negara, pejabat negara, tipikor begitu. Sudahlah, jangan terlalu mengejar anak bangsa yang tidak ada nilainya ini. Saya sarankan segera saja tangkap Firly Bahuri, atau kalau setidaknya ya sudahlah, nggak perlu ada penahanan. Kenapa? Karena untuk menghadapi tuduhan ijazah palsu dianggap pencemaran,
ya dianggap fitnah, merendahkan serendah-rendahnya, menghinakan sehina-hinanya, siap kami hadapi, tapi tidak boleh ya Polda Metro Jaya melakukan pemberlakuan kebijakan yang berbeda pada dua tersangka yang sama-sama hari ini ditersangkakan oleh Polda Metro Jaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Menepos untuk narasumber kita. Terima kasih dan saya tutup diskusi kita. Hukum telah bicara, 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, tapi publik masih bertanya-tanya, mungkin Anda juga masih bertanya-tanya. Apakah ini penegakan keadilan atau bentuk pembungkaman? Yang pasti segala bisa diperdebatkan, tapi yang kita tunggu kebenaran tak pernah bisa dikalahkan. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi di Head to Head pekan depan. Selamat malam. Thank you. Thank you, Ibu.